Pada video kali ini kita akan membahas terkait politik ya. Jadi tema tema besarnya yaitu perbandingan situasi politik di masa saat ini dan situasi di masa lalu. Jadi saya dan ibu saya akan mengambil judul singkat dulu damai sekarang ramai. Ya, langsung saja kita mulai ya, Mah. Dengan perkenalan terlebih dahulu aja nggak apa-apa. Jadi nama saya Novel Zaki Firmansyah, dengan NIM 34014220095. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kebudayaan dan politik. Nah, sekarang bisa perkenalan dulu. Oke, kenalkan, nama saya Ibu Dika Ratna Adriani, ibu dari Novel Zaki Firmansyah. Ya, cukup begitu aja. Nah, jadi kita mulai ya dari penjelasan pertanyaan pertama yang membahas terkait kilas balik politik di saat Mamah masih kecil. Jadi pertanyaan pertamanya, saat Mamah kecil apa kesan yang Mamah ingat soal politik? Apakah terasa dekat atau jauh dari kehidupan sehari-hari? Misal dalam kehidupan sekolah ataupun keluarga. Oke, singkat cerita ya, dulu pada zaman Mamah masih sekolah, itu kalau di sekolah ada mata pelajaran yang khusus membahas tentang GBHN, Undang-Undang Dasar 1945, dan kita itu diwajibkan untuk menghafal gimana isi dari Undang-Undang Dasar 45 dan nama-nama para menteri. Jadi pada saat era Pak Harto itu memang politik pada masa itu kan sangat gimana ya, dalam kehidupan sehari-hari sih Mama juga kurang mengikuti. Jadi yang Mama ikuti itu kan cuma waktu saat di sekolah. Jadi penerapannya itu tentang GBHN, Undang-Undang Dasar, terus apa itu Pancasila, itu benar-benar dipelajari secara mendalam. Terus kalau dibandingkan saat ini ya, kalau kita lihat kurikulum adik Win itu tuh gimana, dari pelajaran politiknya tuh lebih mendalami atau malah justru yang di masa lalu saat Mama sekolah itu lebih mendalam? Sangat beda sekali ya, lebih mendalam yang zaman dahulu menurut Mama daripada yang zaman sekarang ini dengan kurikulum yang baru ini. Terus ke pertanyaan selanjutnya, saat Mama masih sekolah dulu, pernah nggak mengalami situasi politik yang pemilu yang seperti situasi politik yang penting lah, seperti pemilu atau yang lainnya? Oh ya, pada saat itu tahun 1998 ada peristiwa yang sangat penting pada saat lengsernya Bapak Presiden Soeharto dari era Orde Baru ke era Reformasi. Itu sangat-sangat mencekam ya. Saat itu kan Indonesia kan cuma dikuasai 3 partai besar tuh. Ada Partai Golkar, PDI, dan P3. Nah kan selama ini kan yang menguasai Golkar ya. Jadi waktu pada saat eranya Pak Harto mau pindah dari Orde Baru ke zaman Reformasi, itu kan mahasiswa kan begitu ingin Pak Harto itu lengser. Jadi di situ terjadinya kerusuhan, penjarahan, dan benar-benar pada saat itu situasinya itu sangat-sangat mencekam. Jadi itu menurut Mama adalah peristiwa besar yang Mama alami pada tahun itu 1998 itu. Kalau melihat yang Indonesia sekarang ini ya, kayak potensi kayak gitu tuh bisa kembali lagi nggak sih?
bisa sih? Menurut Mama bisa. Soalnya kan politik yang sekarang itu warga atau masyarakat itu kan lebih bisa mengekspresikan Ya, aspirasi. aspirasinya. Jadi untuk mereka berbicara, mengkritik pemerintah, dalam mengkritik pemerintah, terus gimana kinerja para menteri dan anggota DPR MPR itu kan lebih leluasa sekarang, lebih bebas daripada zaman dahulu. Kalau dahulu kita tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek kita, yang menjadi gimana tuh pemerintah yang dahulu itu dikritik itu sangat tidak bisa kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang menurut Mama itu politik yang sudah sangat bebas berbicara, tetapi ya juga kebablasan juga. Terus kemudian apa saja yang terlihat berubah dari politik dulu dan sekarang? Iya, berubah sekali. Dulu kita dikekang, kita tidak boleh menyalurkan aspirasi kita istilahnya. Kalau sekarang kan karena adanya sekarang media sosial, terus zaman juga sudah canggih ya teknologinya, terus kita juga sudah diberikan kebebasan untuk beraspirasi. Nah, itu jadi kita memang di era sekarang itu memang sangat bebas ya untuk mengkritik kinerja pemerintah, beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu berarti belum HAM itu ada nggak sih? Ada ya. Tapi kan dulu kan kita kan untuk berbicara itu kan takut ya, karena di era Pak Harto itu benar-benar Orde Baru itu kan sangat tidak bisa kita itu mengkritik lah, istilahnya mengkritik pemerintah, dan itu aja. Pokoknya intinya tuh seperti itu. Beda sama kayak sekarang. Bahkan presiden pun bisa dikritik kan sekarang. Terus yang kaitan sama tema tadi ya, apakah dirasa politik sekarang itu lebih berisik daripada yang dulu? Iya, politik sekarang itu berisik karena setiap masyarakat bisa untuk mengkritik apapun itu yang di pemerintahan. Jadi setuju ya? Setuju. Lebih berisik. Terus kalau dampak positif negatifnya dari tadi politik yang berisik itu? Kalau dampak positifnya sih sebenarnya jadi pemerintah bisa introspeksi diri ya, karena kinerjanya kan sekarang yang menilai adalah masyarakatnya. Jadi itu adalah sisi positifnya. Jadi pemerintah bisa lebih baik dalam melakukan kinerjanya, dalam bekerja. Tapi kalau sisi negatifnya, Mama kira ya karena terlalu kebablasan itu, jadi orang-orang itu tidak kontrol dalam berbicara. Contohnya mengkritik presiden dengan kata-kata yang kasar, ada kan itu sekarang orang udah nggak takut seperti itu. Padahal kan presiden itu kan yang seharusnya kan dihormati karena pemimpin negara ya. Nah itulah kenapa sekarang masyarakat pun tidak punya rasa hormat kepada pimpinan negara. Itu sisi negatifnya menurut Mama. Terus
sebelum dulu ada media sosial itu orang-orang itu antusiasnya gimana sih daripada sekarang? Dulu itu lewat televisi ya paling. Iya kan, sebelum ada handphone itu kan kita bisa melihat semua berita itu kan lewat televisi dan radio terutama, karena medsos memang belum ada zaman dulu. Jadi ya antusiasnya ya cuman lihat dari dengar dan melihat aja. Berarti kayak nggak ada akses mungkin. Iya. Nggak semuanya, kecuali misalnya mahasiswa atau mahasiswa di momen-momen gitu kan bisa, tapi kan kalau yang masyarakat biasa mungkin tidak ada apa namanya, tidak ada akses untuk itu. Dan nggak semuanya kayak apa, aktif gitu ya dalam mengikuti politik. Iya betul sekali. Kalau yang mengikuti politik menurut mama itu banyak yang aktif atau yang pasif? Pasif, zaman dulu tuh pasif sih, karena era orde baru kan, era orde baru dan dikuasai itu kan istilahnya Pak Harto ya, itu sangat iya diktator sekali sih ya. Terus kalau yang kayak caleg-caleg itu dulu kalau nyalon atau kayak capres juga yang bisa capres itu tuh mereka cara membranding dirinya gimana? Kalau misalnya kan sekarang Pak Prabowo kan bikin joget-joget itu, bebas dan lain-lainnya. Kalau yang zaman dahulu gimana? Enggak sih, zaman dahulu mungkin cuma kampanye aja ya kan, kampanye turun ke jalan gitu aja sih, enggak ada apa istilah joget-joget seperti Pak Prabowo sekarang gitu. Yang dulu tuh lebih kaku. Iya, kaku ya, cuman apa 3 partai turun ke jalan untuk berkampanye ya, seperti itu aja. Terus kalau yang dulu tuh yang paling sering menang tuh apa? Golkar. Golkar. Pasti. Kalau yang Golkar itu berarti semuanya mesti menang kan? Iya. MPF gitu. Iya. Terus kalau melihat situasi politik hari ini, ada nggak dampak yang mama rasain dari politik yang hari ini gitu? Dampak yang menurut kamu Kayak apa ya, kan dampak kalau misalnya perekonomian atau apa? belum terlalu merasakan dampaknya sih. Tapi kalau lihat politik hari ini kan tetap ada kaitannya sama ekonomi tadi. Ekonomi kan kalau Indonesia saat ini kan lagi mungkin lebih parah dari tahun 98. Iya. Nilai rupiah. Betul. Nah, itu tuh ngaruh nggak sama bahan-bahan baku? Sangat berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Jadi kan contohnya sekarang itu kan apa-apa susah ya kan, apa-apa susah, apa-apa mahal, nggak kayak zaman dulu. Jadi zaman dahulu itu gampang untuk kita kayak mencari pekerjaan, terus mendapatkan bahan pangan. Itu menurut mama nggak ada masalah sih. Harga-harga juga maksudnya juga stabil aja, nggak kayak sekarang, nggak seperti sekarang. Semua bergejolak. Dulu tuh ada kayak program-program gitu, kayak sekarang kan programnya makan siang gratis gitu. Yang Swasembada pangan ya dulu ya Pak Harto. Itu apa akhirnya? Swasembada pangan tuh apa ya, saya juga lupa sih. Pokoknya swasembada pangan. Ini tanggapan mama sama makan siang gratis ini gimana? Soalnya kan kita tahu kan utangnya Indonesia kan banyak, beribu-ribu triliun lah. Iya. Kurang itu ya. Efektif ya? Menurut mama kurang efektif sih. Soalnya kalau misalkan ya dihitung seluruh Indonesia ini cuma berapa sekolahan, yang dibagi berapa sekolahan per anak. Kalau misalkan setiap hari itu akan
membuat biaya itu semakin membengkak ya. Itu mau sampai kapan kayak gitu kan, mau sampai bertahan sampai kapan makan siang gratis itu nantinya. Kalau dilihat dari sekarang mungkin awal-awal ini belum terasa, tapi nanti mungkin setahun itu kan pasti sudah berdampak. Oke. Ya, terus ada nggak kayak di politik masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran bagi politik sekarang? Ada keunggulannya politik dulu daripada ke politik sekarang itu ada nggak sisi keunggulannya? Ya dulu mungkin lebih, karena partainya juga nggak banyak kayak sekarang kan, cuma 3 partai ya dulu, 3 partai besar itu lebih kayak lebih ringkas ya, lebih efisien ya dulu ketimbang sekarang yang terlalu banyak partai, terlalu banyak pandangan ini itu. Jadinya menurut mama sih lebih setuju, lebih seneng yang zaman dulu itu mama. Karena partainya lebih Ya, nggak banyak. daripada yang sekarang. Ya, kalau pesan untuk generasi muda, misalnya aku atau mahasiswa atau anak-anak SD, SMP, SMA itu, mereka tuh harus gak sih ikutin politik? Kalau anak SD, SMP, SMA itu menurut mama nggak usah ya, menurut mama belum itu sih, belum waktunya untuk mengikuti politik, berpolitik. Tapi mungkin kalau seumuran kamu mahasiswa gitu kan, itu mungkin nggak apa-apa, it's okay. Ya, emang alasannya apa kalau misalnya SD, SMP? Misalnya paling nggak SMP, SMA lah, jangan ngikutin politik. Bukan jangan, tapi kayak belum mudeng. Ya, belum terlalu berat topik. Iya, iya, dunia politik itu kejam menurut mama, karena mama juga pernah ikut salah satu partai. Jadi mama tahu gimana kejamnya dunia politik, jadi jangan dulu lah. Mungkin 17 tahun ke atas nggak apa-apa. Jadi biar bisa mengerti apa sih politik itu, gimana sih kalau kita mau masuk di dalamnya. Jadi belum saatnya. Belum. Ya, kurang lebihnya cukup itu aja ya, Mas. Pembicaraan kita tentang politik hari ini dan masa lalu terkait tadi situasinya mungkin sama keunggulannya dan sebagainya, itu saya rasa dicukupkan saja karena segala informasi yang diperlukan sudah cukup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.